senang sekali setiap kali mendengarkan suara yang dihasilkan ketika kita mengaduk teh di dalam cangkir. Rasanya tuh seperti mendamaikan banget. Padahal kalau misalnya kita cuman hanya mendengar bunyinya, kita cuma akan mendengar bunyi kayak gesekan antara sendok dengan cangkir ketika kita mengaduk. Tapi ternyata ada pemaknaan yang lebih dalam dari itu yang seringkali dirasakan oleh banyak orang. Dimana biasanya saat mendengar bunyinya kita merasa damai, kita merasa tenang. Luar biasa deh pokoknya rasanya. Nah, pernah gak sih kita mendengar orang lain, mendengar apa yang disampaikan orang lain seapa adanya dan sedalam ketika kita misalnya mendengar suara yang dihasilkan dari adukan teh tadi? Mendengar dengan penuh empati itu adalah kemampuan mendengar yang tampaknya sederhana tapi ternyata tidak mudah. Mendengar dengan penuh empati itu berarti kita bukan hanya mendengarkan konten yang berisi informasi dari apa yang disampaikan oleh orang yang sedang kita dengarkan, tapi kita juga mendengarkan konten emosinya. Kira-kira apa ya emosi yang tersirat dari kata-kata yang disampaikan olehnya? Seperti yang kita tahu ya, yang namanya manusia itu penuh dengan trik untuk bisa menyembunyikan perasaannya. Sehingga untuk memahami seseorang, apalagi perempuan biasanya nih, itu menjadi hal yang bukan hal yang mudah gitu. Menjadi sebuah teka-teki yang tidak mudah untuk dipecahkan. Untuk memecahkannya kita membutuhkan skills ini, kemampuan untuk mendengar secara empati. Salah satu caranya bisa dimulai dengan kita mengamati bagaimana ekspresi orang tersebut saat sedang berbicara. Ada kalanya dia berbicara dengan penuh tawa, terus juga dengan energi yang berlebih ya, jadi ngomongnya itu bersemangat sekali, berapi-api. Tapi sebenarnya ternyata yang tersimpan di balik kata-katanya, di balik semangatnya itu adalah sebuah perasaan duka atau malah sebuah perasaan menyesal, putus asa, dan sebagainya. Terkadang konten emosi ini tidak tersampaikan ketika kita hanya mendengar seperti biasanya kita mendengar, tanpa ada empati di dalamnya. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan sepenuhnya mengosongkan pikiran kita dari kemungkinan-kemungkinan kita mengelompokkan kira-kira dia mau ngomong apa ya. Atau kemungkinan kita menebak-nebak, ini pasti dia mau ngomongin ini nih. Karena kita punya kecenderungan melakukan itu. Saking banyaknya memori yang sudah ada di dalam kepala kita. Nah, coba deh dikosongin. Sama halnya seperti kita mungkin saat mendengarkan suara teh ya, kita tidak berharap apa-apa terhadap teh tersebut. Tidak mengira-ngira juga akan seperti apa bunyinya. Sehingga akan lebih mudah bagi kita secara apa adanya menerima bunyinya, menerima suara yang disampaikan olehnya, dan juga mungkin sebuah makna yang bisa kita dapatkan darinya. Misalnya tadi soal kedamaian dan juga ketenangan. Begitu juga saat mendengar orang lain. Coba kosongkan pikiran kita, tidak perlu menerka-nerka, tidak perlu tergesa-gesa membuat dia segera menyampaikan sebenarnya intinya apa sih. Nah, sekarang mari beranjak ke strategi yang ketiga untuk mendengar secara empatik. Seorang tokoh psikologi humanis, Carl Rogers, itu meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk didengar, sangat ingin untuk didengar. Maka untuk bisa mendengar orang lain dengan cara yang empati, cobalah kita mendengar mereka sebagaimana kita ingin didengar oleh orang lain. Biasanya gimana sih kita mau didengar sama orang lain? Pastinya kita mau didengar tanpa adanya kemungkinan kita dinilai oleh orang lain. Pastinya kita juga mau didengar sepenuhnya, di mana tidak ada embel-embel, mereka mendengar kita hanya supaya mereka bisa membalas perkataan kita. Kita ingin didengar sepenuhnya di mana ya kita didengar untuk difahami. Nah, cobalah kita menjadi wujud pendengar yang seperti ini. Di mana kita mampu tadi ya mengosongkan pikiran kita, memperhatikan ekspresi mereka, melihat poin-poin tertentu yang mungkin sebenarnya sangat bermakna dari informasi yang disampaikan. Dan juga yang terakhir adalah di mana kita mendengar tanpa adanya penilaian, di mana kita mendengar adalah untuk memahami. Proses mendengarkan dengan penuh empati sebenarnya dapat menjadi sebuah proses bantuan yang dapat menyembuhkan atau membantu orang yang didengarkan untuk beranjak menuju kondisi yang lebih baik lagi.
Jadi, yuk mulai mendengarkan dengan cara yang empati, sehingga kita dapat turut berperan membantu orang lain menjadi lebih baik lagi dari kondisinya sebelumnya. Terima kasih banyak, selamat menjadi pendengar yang baik.